Martial Peak 3732. Yang Kai, apakah kamu masih hidup? Di dalam dunia kecil yang misterius, suara Boya dipenuhi dengan kepanikan. Dia baru saja mengobrol dengan Yang Kai ketika gambar yang dia lihat tiba-tiba hancur. Jelas, Yang Kai telah diserang. Dia telah mencoba menghubungi Yang Kai, tetapi tidak ada jawaban. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Apakah Yang Kai mati? Jika Yang Kai mati, dia akan terjebak di dunia kecil misterius selama sisa hidupnya. Meskipun dunia kecil misterius tidak buruk sekarang, itu masih tidak sebagus dunia luar. Aku belum mati. Jangan berteriak, jawab Yang Kai. Boya mengutuk. Jika kamu tidak mati, kamu seharusnya tidak mengabaikanku. Setelah hening sejenak, dia bertanya dengan agak cemas. Apa yang terjadi barusan? Bukan apa-apa, jawab Yang Kai acuh tak acuh. Aku bertemu pria yang menarik. Dia bahkan disebut orang baik dan bahkan dikaruniai harta karun. Boya tercengang. Dia juga telah melihat sekilas langit berbintang yang luas sebelumnya. Jadi siapa yang bisa dia temui di tempat seperti itu? Sayangnya, setelah mengajukan begitu banyak pertanyaan, Yang Kai tidak menjawab, menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Yang Kai berbalik dan meletakkan Azure Dragon Spear secara horizontal di bahunya, meletakkan tangannya di kepala dan ekor tombak. Tubuh naga panjang 100 zangnya dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Saat ukurannya berubah, tombak naga Azure yang besar juga berubah sesuka hati. Setelah Yang Kai menstabilkan tubuhnya, Azure Dragon Spear juga menjadi panjang 2-3 zang. Mengambil langkah besar ke depan, sosoknya berkedip saat dia melintasi 1000 km dalam satu langkah. Matanya tertuju pada arah di depannya. Itu seharusnya menjadi arah Star Boundary. Ketika dia melarikan diri dari Void Crack, Yang Kai merasakan kekuatan misterius menariknya. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki dengan cermat sebelum dia terpesona oleh napas Ahda. Sekarang dia memikirkannya. Satu-satunya hal yang membimbingnya adalah energi dunia dari Star Boundary. Bagaimanapun, dia masih mendapat persetujuan dari kehendak dunia. Baginya, Star Boundary adalah tanah airnya. Tidak peduli seberapa jauh dia pergi, hubungannya dengan Star Boundary tidak akan pernah terputus. Di domain selatan, di depan Star Soul Palace, pasukan yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran antara manusia dan iblis. Gunung roh dan sungai besar yang dulunya berada dalam keadaan kacau, dengan gunung dan ladang layu dan ki iblis mengamuk. Beberapa tahun yang lalu, Perang Dunia Kedua tiba-tiba dimulai dengan kedatangan 10 Saint Iblis. Dan segera setelah itu, 108 pintu masuk dunia muncul di Star Boundary. Tanah di sekitar pintu masuk dunia diubah menjadi tanah iblis. Dan banyak orang telah kehilangan rumah, istri, dan anak-anak mereka. Pada awalnya, Star Boundary mengandalkan Space Array dan manik dunia yang Kai telah disempurnakan untuk bergerak seperti angin, membantai iblis, menyapu 98 gua iblis, hanya menyisakan 10 gua iblis terbesar. 10 gua iblis ini juga merupakan tempat para Saint Iblis dan Kaisar Agung bertarung. Ras iblis sangat mementingkan 10 gua iblis ini. Tidak hanya mereka dijaga ketat, mereka bahkan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan untuk membangun pagoda iblis yang tidak diketahui. Ketika pagoda iblis pertama kali dibangun, tidak ada yang memperhatikannya. Tetapi setelah pagoda iblis mulai terbentuk, Star Boundary menemukan apa gunanya pagoda iblis aneh ini. 10 gua iblis dan 10 pagoda iblis terhubung satu sama lain dan memiliki efek arai luar angkasa, yang memungkinkan pasukan ras iblis bergerak cepat di antara mereka. Sejak itu, keunggulan pasukan Star Boundary dalam mobilitas telah menghilang. Pagoda iblis terus-menerus dibangun, dan setiap saat, sejumlah besar pembudidaya ras iblis sibuk membangunnya. Setiap hari, pagoda iblis akan tumbuh sedikit lebih tinggi. Dan sekarang, 10 pagoda iblis telah mencapai ketinggian 1000 zang. Tidak diketahui bagaimana pagoda iblis ini dibangun, tetapi mereka sangat kokoh. Kembali di kota gelombang luas wilayah utara, Yang Xiao dan Yang Sue telah menggunakan kuil waktu berlalu untuk menabrak pagoda iblis. Tetapi keduanya gagal. Pada tabrakan ketiga, Feather Demon S Demon Saint Fuyu telah berteleportasi dan menangkis Flowing Time Temple dengan satu panah,
menyebabkan Yang Xiao dan Yang Sue sangat menderita. Saat pagoda iblis terus bertambah besar, ukuran 10 gua iblis juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Melihat ke bawah dari langit, 10 gua iblis ini seperti 10 tumor beracun di Star Boundary, mengalir dengan nanah dan daging busuk, terus mengikis area lain yang tidak rusak. Semua orang bertanya-tanya apakah pagoda iblis akan terus tumbuh dan apakah seluruh Star Boundary akan benar-benar runtuh dan menjadi tanah iblis. Ini mungkin rencana ras iblis. Dengan 10 gua iblis dan 10 pagoda iblis sebagai penghalang, bersama dengan 3 Half Saint ras iblis yang menahan benteng, ras iblis bisa tenang. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah bersembunyi di dalam gua iblis. Pasukan Star Boundary telah mencoba menyerang mereka beberapa kali. Tetapi semua upaya mereka sia-sia. Meskipun mereka telah membunuh banyak pembudidaya ras iblis, mereka telah menderita banyak korban. Awalnya, semua orang menaruh harapan mereka pada Yang Kai, berharap bahwa dia akan dapat menemukan Kaisar Agung yang hilang di wilayah iblis. Tetapi setelah 3 tahun ketidakhadiran Yang Kai, semua orang tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada ras iblis dan bahwa Kaisar Agung kemungkinan besar tidak berada di wilayah iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengirim informasi apapun kembali? Star Boundary hanya bisa mengandalkan 2 tetua agung dari ras naga untuk mendukung situasi. Tetapi hanya ada 2 dari mereka, sedangkan ras iblis memiliki 3 Saint iblis. Sekarang kedua belah pihak memiliki metode untuk berteleportasi. Tidak mungkin bagi mereka untuk meluncurkan serangan mendadak. Yang bisa mereka lawan hanyalah kesabaran, tekad, dan bahkan kekuatan mereka sendiri. Sekarang, Demon Rache yang telah lama menderita akhirnya meluncurkan serangan sengit pertama mereka, menargetkan Star Soul Palace. Bukan karena ras iblis ingin melakukannya, tetapi salah satu dari 10 gua iblis bersebelahan dengan Istana Jiwa Bintang. Itu belum berkembang di masa lalu, jadi masih ada jarak di antara mereka. Selama beberapa tahun terakhir, itu telah berkembang ke tepi Star Soul Palace. Jika itu adalah tempat biasa, tidak apa-apa untuk menyerah. Tetapi Star Soul Palace adalah simbol domain selatan. Ketika Kaisar Agung Bulan Cerah masih hidup, dia telah melindungi domain selatan selama bertahun-tahun. Sekarang Kaisar Agung Bulan Cerah telah kembali ke surga. Bagaimana mungkin Star Boundary mengabaikannya? Demi keadilan, semua yang dilakukan Demon Rache harus dihentikan. Kematian Kaisar Agung Bulan Cerah di wilayah iblis adalah demi seluruh Star Boundary. Jadi itu bisa dianggap sebagai bantuan bagi seluruh Star Boundary. Pertempuran ini tak terhindarkan. 14 legiun yang ditempatkan di domain selatan telah lama berkumpul di Star Soul Palace untuk membahas tindakan pencegahan. Tetapi apa yang bisa mereka temukan? Invasi ras iblis sudah dekat. Jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Sebuah pertempuran besar akan pecah. Ketika tanah iblis diperluas ke area pelindung sekte Istana Jiwa Bintang, pasukan ras iblis, yang telah lama dipersiapkan, bergegas keluar dari kedalaman tanah iblis. Di bagian paling depan adalah sekelompok iblis merah kecil. Iblis merah ini memiliki kecerdasan yang rendah dan merupakan yang terlemah dari ras-ras iblis. Mereka selalu menjadi umpan meriam, dan kali ini tidak terkecuali. Ratusan ribu iblis merah meraung saat mereka meluncurkan serangan bunuh diri ke arah area pelindung sekte Istana Bintang Jiwa. Sebagai sekte tuan dari domain selatan, area pelindung sekte Istana Bintang Jiwa telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan menempati vena spiritual terbaik di domain selatan. Jadi itu tentu saja luar biasa. Bahkan grid area Istana Surga Tinggi jauh lebih rendah. Namun, di bawah serangan terus-menerus dari ratusan ribu iblis merah, grid area hanya bertahan kurang dari sehari sebelum runtuh. Mengikuti di belakang iblis merah, sejumlah besar tentara ras iblis bergegas maju untuk menyerang area besar. Tentara Star Boundary di dalam Istana Jiwa Bintang secara alami tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mengendalikan artefak mereka dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk membantai ras iblis. Ketika jumlah pembudidaya ras iblis yang mati meningkat, ki iblis di dunia menjadi lebih padat. Dan aura hitam pekat tampaknya mendapatkan kehidupannya sendiri saat perlahan-lahan naik menuju area perlindungan sekte Istana Bintang Jiwa. Tirai cahaya kaca 7 warna yang awalnya secara bertahap menjadi gelap gulita, memberikan perasaan yang tidak menyenangkan. 3 hari kemudian,
Ketika tirai cahaya arai besar menjadi benar-benar hitam, itu hancur. Pasukan ras iblis seperti sekawanan serigala dan harimau saat mereka menyerbu ke tanah murni ini yang melambangkan puncak dao bela diri domain selatan. Tentu saja, ada lebih dari satu sek protecting arai di Star Soul Palace. Di bawah kendali tetua Istana Jiwa Bintang dan Master Istana Lansun saat ini, berbagai arai pelindung sekte di berbagai puncak mulai beroperasi, memotong pasukan besar ras iblis. Tentara Star Boundary, yang telah menunggu lama, mulai terlibat dalam pertempuran berdarah dengan musuh. Dalam sekejap mata, Istana Jiwa Bintang dipenuhi dengan sungai darah dan gunungan mayat. Ki iblis dari tubuh ras iblis yang mati menyebar, mewarnai segala sesuatu di sekitar mereka dengan ki iblis. Jika itu hanya pertempuran sederhana antara dua pasukan, pihak Star Boundary mungkin belum tentu menjadi lawan mereka. Meskipun pasukan ras iblis kuat, masih ada 14 legiun dari Star Boundary berkumpul di sini, serta 15 Half Saint dan Kaisar Sudo. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menghabiskan seluruh kekuatan domain selatan. Namun, saat tanah iblis terus berkembang, garis pertahanan pasukan Star Boundary juga mulai menyusut selangkah demi selangkah, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Fenomena ini pada awalnya tidak jelas, tetapi seiring berjalannya waktu, kesenjangan di antara mereka menjadi lebih lebar, terutama setelah efek samping dari Bloodlust Art meletus. Kekuatan tempur pasukan Star Boundary sangat menurun. Di sisi lain, ketika Demon Rache melangkah ke Demon Land, seolah-olah mereka diberkati oleh para dewa dan tidak mengenal kelelahan. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Star Boundary. Di medan perang, 3 gadis muda berwajah pucat berdiri berdampingan, berhadapan dengan Half Saint. Salah satunya adalah Lansun. Awalnya, dia hanya alam Kaisar Orde Kedua. Jadi bahkan jika dia adalah putri bulan cerah, dengan fisik khusus, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup di depan Half Saint. Namun, dia telah mengambil risiko untuk memperbaiki menara semesta terakhir kali dan dengan bantuan artefak kuno ini, dia berhasil menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga. Meskipun dia jauh lebih lemah dari Half Saint, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, kekuatan menara semesta tidak bisa diremehkan. Bahkan Half Saint akan takut. Dan dengan bantuan orang lain, dia bisa bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang, dia adalah anak panah di ujung penerbangannya. Bahkan dengan artefak kuno di tangan, kesenjangan antara kekuatan dan kultivasi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dijembatani. Rasa pahit tanpa sadar naik di mulutnya. Awalnya, dia telah bertekad untuk mengembalikan prestise Star Soul Palace, mewarisi warisan ayahnya, dan melindungi domain selatan selama sisa hidupnya. Tetapi sekarang Star Soul Palace akan terkorosi menjadi Demon Land, bagaimana mungkin ambisinya terpenuhi? Di sampingnya ada seorang gadis muda dengan wajah imut dan pot hitam besar di kepalanya. Dia terlihat sangat lucu. Tetapi ketika mata Half Saint jatuh pada pot hitam ini, kelopak matanya tidak bisa menahan berkedut. Sebelumnya, dia telah meremehkan lawannya terlalu banyak dan tersedot ke dalam panci hitam oleh gadis muda ini, hampir menyebabkan dia tidak dapat melarikan diri. Jika bukan karena kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, dia pasti sudah lama terperangkap di dalam panci hitam. Niat kacau untuk memperbaiki semua yang ada di pot hitam masih segar di benaknya. Bersambung.